Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arijal dari TI 7E Jatiwaringin dengan NIM 4817070954. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan magang yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 3 bulan ini di Diskominfo Kabupaten Bogor. Judul pada laporan kegiatan magang saya adalah pembuatan back-end website pendataan peserta magang di Diskominfo Kabupaten Bogor menggunakan framework Laravel. Untuk yang pertama, pelaksanaan kegiatan magang ini dimulai pada tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 18 Desember 2020. Di sini ada profil perusahaan atau profil instansi yang tempat saya magang. Diskominfo Bogor merupakan suatu lembaga teknis daerah yang bergerak dalam bidang sarana komunikasi, informatika, dan hubungan masyarakat. Jadi, Diskominfo Bogor ini berdiri untuk menjembatani antara masyarakat agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar Kabupaten Bogor. Lembaga tersebut dibentuk guna membawahi berbagai permasalahan kemasyarakatan di bidang komunikasi. Untuk mempermudah hubungan kemasyarakatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor menghadirkan website yang dapat diakses dengan mudah, cepat, serta lengkap oleh seluruh masyarakat. Penempatan PKL. Penempatan PKL di Diskominfo Kabupaten Bogor pada bidang layanan, komunikasi, dan informatika di ruangan media center yang berada di Diskominfo Kabupaten Bogor. Bidang ini memiliki job desk mulai dari pengolahan berita seputar Kabupaten Bogor, pengolahan website sebagai sarana media penyaluran informasi. Jadi, pada bidang ini, saya melakukan pekerjaan mulai dari mengupload dan membuat berita yang didapat dari bidang-bidang lain, dan kemudian saya upload pada website Kabupaten Bogor untuk dipublikasikan agar masyarakat bisa mengetahui berita terbaru atau video-video terbaru yang dimasukkan ke dalam website. Untuk penjelasan proyek, di sini saya pembuatan back-end website pendataan peserta magang di Diskominfo Kabupaten Bogor menggunakan framework Laravel. Di sini saya mengerjakan bagian back-end dari pembuatan website tersebut. Kenapa saya dan rekan saya membuat website ini? Karena alasan yang pertama adalah di Diskominfo Kabupaten Bogor, pendataan peserta magang itu belum ada secara pembukuan, atau terkadang tidak ada catatan pendataan magang di sana. Kemudian kami berinisiatif untuk membuat website tersebut guna untuk pencatatan peserta magang dan ada track record atau hasil dari yang pernah magang di tempat itu. Untuk penjelasan proyeknya, saya mengerjakan bagian back-end dari pembuatan website tersebut. Di sini saya memilih framework Laravel karena yang pertama alasannya mudah untuk digunakan, terus mudah untuk mengorganisir kode-kode program. Di sini saya mengerjakan bagian-bagian, sebelumnya di sini saya merancang terlebih dahulu dari mulai database, tabel, terus
kemudian konsep website yang akan nanti dibuat. Di sini saya menggunakan Sublime Text untuk pembuatan kode program. Hal yang pertama dilakukan adalah yang pertama penyusunan database yang berisikan tabel magang dan tabel pembimbing yang nanti akan menampung data-data peserta magang dan data-data peserta pembimbing pada website. Hal yang pertama dibuat adalah membuat database terlebih dahulu di web server yang saya gunakan. Web server yang saya gunakan adalah XAMPP. Setelah melakukan pembuatan database, saya melakukan migration table, diantaranya tabel magang dan tabel pembimbing. Hasil dari migration table, magang dan pembimbing. Di sini saya mengisikan field-field pada tabel yang akan digunakan pada saat ditampilkan pada website. Yang pertama, di sini ada NIM untuk peserta magang, nama untuk peserta magang, jenis kelamin, agama, alamat. Dan untuk pembimbing, di sini saya membuat nama, jabatan pada pembimbing di Diskominfo Kabupaten Bogor, kemudian jenis kelamin, agama, dan alamat. Nah, setelah melakukan migration, kemudian membuat root pada website yang bertujuan untuk mengarahkan fungsi-fungsi dari website. Nah, ini tampilan dari pembuatan root halaman yang digunakan pada website. Sebenarnya root ini apa sih? Nah, root ini adalah untuk mengarahkan halaman-halaman yang akan nanti dibuat. Contohnya misalnya membuat root magang. Nah, nanti akan menampilkan halaman magang. Pokoknya intinya pada root ini bertujuan untuk melakukan eksekusi yang diperintahkan di sini. Misalnya ini kan masuk ke magang, create berarti masuk ke halaman magang dan ke halaman create. Tampilan pada website adalah seperti ini. Nah, di sini saya juga menambahkan fitur login. Sebagai admin hanya bisa login ke sini. Ada data magang, data pembimbing. Size magang di sini menandakan sesuai yang tadi ada pada root magang, dan root pembimbing tampilannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, pada tampilan ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang bekerja di bagian front end. Kemudian masuk ke pembuatan controller. Nah, tujuan pembuatan controller ini apa sih sebenarnya? Pada intinya, pembuatan website menggunakan framework Laravel menggunakan konsep MVC, yaitu model untuk database, views-nya untuk menampilkan data dan halaman website, dan kontrolnya ini dia ada untuk kontrol itu untuk fungsi-fungsi yang akan dijalankan pada pembuatan website. Di sini ada beberapa function pada magang controller atau pada data magang. Yang pertama adalah index. Dia untuk menampilkan halaman website
yang dibuat di file view. Terus kemudian ada di public function create ini, dia bertujuan untuk mem-create atau menambahkan data baru, baik itu pada data magang ataupun pada data pembimbing. Lalu ada function edit. Function edit ini dia berguna untuk mengedit data, seperti pada contoh data untuk mengedit data pada pembimbing. Edit data ini ditampilkan oleh function edit tadi. Terus kemudian ada function update. Function update ini dia tampil pada saat ketika kita selesai mengedit data dan kemudian kita akan melakukan update. Update di sini adalah implementasi dari function yang ada tadi, yaitu untuk update. Dan kemudian ada fitur delete untuk menghapus data. Sebagai contoh, di sini saya akan mencoba implementasi fitur delete pada siswa yang bernama Muhammad Arijal. Delete berhasil dilakukan. Itu dilakukan pada function delete ini. Terus yang terakhir ada function untuk menampilkan profile pada tiap-tiap data. Misalnya pada data magang ada nama Zafran, dan ketika saya klik dia akan pindah ke halaman baru sesuai pada root yang sudah dibuat, ke halaman profile dan ID siswa yang dituju. Ini adalah halaman view profile. Di sini ada foto, terus data dari asal sekolah atau perguruan tinggi, ada data diri yang menampilkan NISN atau NIM, nama, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, dan divisi. Divisi ditempatkannya magang di data tersebut. Kemudian untuk bagian pembimbing juga memiliki fitur yang sama, yaitu untuk menampilkan detail data yang menampilkan pertama dia bidang pembimbing tersebut, yaitu layanan komunikasi dan informatika. Ada data diri yang berisikan nama, bidang, jabatan, jenis, agama, dan alamat. Kemudian ada dashboard controller. Dashboard controller ini untuk menampilkan dan menghitung jumlah data magang yang ditampilkan pada halaman dashboard. Misalnya seperti ini. Ada 2 data magang. Kita cek seperti pada dashboard, halaman ini hanya memiliki 2 data magang. Lanjut ke presentasi. Kendala yang dihadapi ketika melakukan magang di Diskominfo Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah tidak mendapatkan hak akses full pada website. Di sini, saya ketika magang kan mengelola website, tapi tidak diberikan hak akses full seperti pada file website tersebut. Jadi ketika melakukan pembaruan fitur atau penambahan fitur yang lain, itu sulit untuk dilakukan karena keterbatasan akses. Yang kedua, sering diberikan tugas lain oleh pembimbing industri. Contoh kecilnya ketika saya sedang melakukan pembuatan aplikasi ini, saya sering diberikan tugas-tugas lain seperti pencatatan OPD, pencatatan update berita, atau dan yang lainnya. Terus yang ketiga, ada kurangnya ketelitian penulis dalam mengerjakan tugas. Ini adalah masalah ketika penulis atau saya pribadi diberikan tugas, terkadang sering kurang teliti tujuan dari tugas tersebut
apa dan saya sering salah mengerjakannya. Solusi dari kendala yang dihadapi, meminta hak akses pada admin website yang mengembangkan website dari sisi admin. Jadi ketika tidak bisa meminta akses full dari file websitenya, saya meminta file admin dari sisi admin dan mengubah tampilan pada sisi admin sebisa mungkin. Terus yang kedua, melakukan penjadwalan yang tata rapi dan berbagi tugas dengan rekan. Untuk solusi nomor 2, yaitu yang diberikan tugas berlebihan oleh pihak instansi, saya melakukan penjadwalan dan pembagian tugas dengan rekan sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tertata. Yang terakhir, lebih sering belajar dan mengerjakan tugas sehingga tahu pola pengerjaan yang diberikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.